Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan perkenalkan, nama saya Ratu Nurwana Aurea. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Karisma Al-Husnalsari, guru MI Sunan Ambalbono. Nah, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, nggih. Nah, di sini saya akan mempertanyakan tentang inovasi pendidikan. Nah, apa yang menjadi alasan atau pemicu utama Anda membuat inovasi ini? Untuk alasannya, saya menggunakan inovasi ini itu mungkin agar anak-anak itu lebih memahami dan menghafal materi yang saya kira perlu dihafalkan oleh anak-anak. Kan seperti metode yang saya gunakan ini, metode mungkin sudah banyak yang menggunakan, tapi kan kalau di MI kan biasanya itu menggunakan metode konvensional, ceramah seperti itu. Nah, itu saya berikan inovasi ini mungkin bisa membantu anak-anak itu hafalan tentang materi itu lebih cepat gitu. Nah, mbaknya itu biasanya menerapkan pada mata pelajaran apa untuk metode sosiodrama? Ya, untuk metode sosiodrama ini karena yang mungkin bisa diterapkan itu hanya beberapa mata pelajaran. Kan dulu saya faknya itu di biologi, jadi saya gunakan yang materi dari IPA. Mungkin ada yang dari keagamaan, itu bisa digunakan yang mata pelajaran SKI. Nah, itu bisa diterapkan ke anak-anak MI gitu. Jenengan sejak kapan punya ide dan bagaimana proses perancangan inovasi serta kapan Anda memulai inovasi tersebut? Untuk mulainya itu karena dulu itu saya waktu PPL, waktu praktek, waktu semasa kuliah itu pernah mendapat guru bimbingan itu pernah mengajarkan kepada saya ada metode seperti itu. Jadi saya masuk ke dunia pendidikan langsung bisa menerapkan itu. Jadi kayak melihat di lapangan itu kan mungkin kenyataannya itu tidak sama dengan metode rancangan kita. Nah, untuk meminimalisir anak-anak yang kurang fokus, anak-anak yang rame, tidak mau memperhatikan, nah itu saya menggunakan metode itu. Nanti biasanya saya berikan waktu sebelum pembelajaran, atau mungkin kalau materinya lebih banyak dan lebih pemahaman lebih, itu saya beri waktu 1 minggu sebelum penampilan itu. Kalau boleh tahu, apakah ada orang lain yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini? Kalau di MI itu kan misal guru kelas 1 ya ngajar kelas 1, guru kelas 2 guru ngajar kelas 2. Jadi kalau membantu itu saya rasa tidak ada. Kalaupun untuk metode atau media itu mungkin hanya sharing. Nah, saling berbagi pengalaman, berbagi metode atau media yang pernah dikuasai. Jadi cuma saling sharing untuk membantu itu tidak ada kalau di MI. Berarti sesuai dengan keinginan dan inovasi dari dirinya masing-masing gitu. Kira-kira untuk proses kerja inovasi dari awal sampai akhir bagaimana, dan menurut Mbak sendiri gampang nggak penggunaannya? Untuk penggunaannya itu kalau di MI sebenarnya banyak kesulitan, tapi ya karena mungkin saya setengah memaksakan kepada anak-anak, jadi mungkin anak-anak itu sudah terbiasa. Dan anak-anak yang saya ajar itu kan dari kelas yang lain itu tertarik yang diajarkan itu. Banyak yang seperti itu. Mungkin kalau saya sedang mengajar di dalam kelas terus mengajarkan metode itu, nah itu anak-anak yang sedang di luar kelas atau sedang olahraga atau gimana, nah itu
mencari tahu ada apa toh yang dilakukan sampai seperti itu. Mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain gitu. Jadi mereka semua merasakan yang pengalaman seperti itu. Tapi selama ini kan saya masih di kelas 3, cuma di kelas 3 dan tidak mengampu semua mapel. Kan kalau di MI saya itu satu kelas itu 2 guru. Satu kelas 2 guru. Nah, untuk saya itu biasanya memegang materi yang umum dan teman saya itu memegang yang keagamaan gitu. Jadi ya sebagian besar masih dipakai kelas 3, untuk kelas yang lain masih belum gitu. Bagaimana cara Mbak menjelaskan inovasi ini ke pihak yang berkepentingan atau murid? Oh, murid. Ya itu. Nanti ya seperti saya menjelaskan bagaimana caranya dia membagi dulu membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Misalnya kalau selama ini materinya cuma sebatas teknologi, terus kalau pramuka seperti itu kan, materi yang ada di tema kan sesuai temanya itu. Nah, itu saya jelaskan pembagiannya, saya bagi kelompok dulu. Nah, kamu menjadi apa. Nah, nanti masing-masing anak itu saya suruh mendalami materi yang harus dia dalami. Terus habis itu ya itu untuk tampilannya nanti mereka akan berkelompok. Terus masing-masing anak menjelaskan dari materi-materi yang dia jelaskan dan yang lainnya memperhatikan kan menambah hafalan yang lainnya gitu. Dampak positif dari inovasi ini atau feedback orang-orang bagaimana, Mbak? Kalau feedback dari murid itu mungkin memudahkan dia untuk menambah hafalannya dia atau materi yang dia dapatkan jikalau saya menjelaskannya kurang mereka pahami. Terus selain itu membuat suasana kelas itu menjadi lebih lebih senang gitu loh. Nggak bosan cuma mendengarkan saja atau bertanya, mendengarkan kan nggak hanya itu. Jadi ada interaksi antara guru sama siswa dan bisa membantu mereka untuk menghafal materi yang harus dihafalkan gitu. Kan pas inovasi ini dilakukan ada hambatan atau tantangan nggak, Mbak? Hambatannya itu kalau anak-anak itu tidak mau, misalkan saya kasih bagian materi ini, nah itu kan ada anak yang benar-benar dia itu serius dalam menghafal, dalam memahami materi, dalam membaca. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin itu males, terus ndak mau maju, malu dan sebagainya, mungkin itu. Tapi kalau selama ini kan intinya saya itu memaksakan metode ini. Nah, jadi mereka itu mungkin ya wis sehafalnya dia, yang penting dia mau maju. Nah, nanti kan saya bisa menilai dari masing-masing anak itu juga bisa membantu menambah nilainya gitu. Matur suwun nggih, Mbak. Iya. Waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, penggunaan metode ini mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat tertentu, tetapi tidak untuk anak MI. Bagi anak MI ini merupakan hal berbeda dari sebelumnya. Dengan diadakan inovasi ini, pembelajaran menjadi lebih senang, tidak bosan karena adanya interaksi antara guru dengan peserta didik.
Nah, pada inovasi ini peserta didik belajar dengan bermain peran. Tujuannya dari penggunaan inovasi ini peserta didik dapat dengan mudah mengingat, memahami, dan mengetahui, menghafal. Tetapi inovasi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak dapat diterapkan di semua mata pelajaran di MI. Nah, inovasi sosiodrama ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu inovasi ini mudah diterima oleh peserta didik sehingga memiliki keuntungan yang relatif. Yang kedua yaitu inovasi ini dapat diamati dari ketanggapan peserta didik dalam mengingat dan menghafal. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari hasil wawancara saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pamit undur diri.